Benar ya Bapak yang baik, di bawah kolong langit ini tidak satu pribadi yang seperti pribadi. Itu sebabnya pada siang hari kami menyerahkan segala kepada kami ke dalam tangan Tuhan lewat Roh Kudus yang sudah diutus ke dunia ini untuk menuntun kami, membimbing kami, memberikan kekuatan penghiburan bagi setiap kami, bahkan berkat. Mari Roh Kudus, Engkau melawan kami, Engkau menjamah kami, Engkau mengurapi kami, berikan hikmah dalam kehidupan kami, sehingga pada siang hari ini kami fokus pada firman-Mu, karena firman-Mu itu akan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, segala kuasa-kuasa yang coba-coba mengganggu hati dan pikiran kami, dengan kuasa dan otoritas Roh Kudus aku mengikat, membelenggu, mematahkan, menghancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Mari Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan hamba berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Silakan dulu. Baik, saudara, hari ini banyak yang hadir ya. Berapa banyak yang hadir hari ini? 60 70, puji Tuhan. Ya, semakin hari semakin bertambah-tambah, karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita ini semakin hari semakin luar biasa, karena Dia merindukan tidak ada di antara kita yang terhilang daripadanya. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Saudara, hari ini topik firman Tuhan saya katakan perintah. Apa? Perintah. Jadi kalau namanya perintah kita harus apa? Taat, tunduk. Amin. Baik, kita buka satu firman Tuhan, Yosua 1 ayat 9. Semua sudah hafal, amin. Yosua 1 ayat 9 di sana dikatakan apa? Sama-sama kita baca 2, 3. Bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ini perintah. Jadi perintah yang pertama dibilang apa? Ya, kita harus kuat. Amin. Siapa yang tidak kuat? Angkat tanganmu. Yang tidak kuat. Iya. Kan sudah dibilang, kalau engkau lemah di dalam Amsal, ya, Amsal berkata, apa Amsal katakan? Halo? Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan. Kalau engkau sendiri sudah mengaku engkau lemah, engkau tidak kuat, sementara firman Tuhan sudah katakan di dalam Yesaya apa? Mazmur 60 ayat 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan dan musuh kita. Amin. Roma 10 ayat 13, barang siapa berseru kepada nama Yesus, dia diselamatkan. Amin. Apa? Firman Tuhan katakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kami tanggungkan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Tapi engkau berkata engkau tidak kuat. Engkau yang berkata engkau tidak kuat, maka itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Engkau tidak mampu menghadapi segala masalah dan perkara. Tapi kalau engkau menghadapi segala masalah dan perkara, engkau berkata engkau kuat, karena bersama Yesus kita melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan dan musuh kita. Amin. Maka jangan terintimidasi dengan apa yang kita hadapi, itu pergumulan atau tetanggamu atau apa, suamimu atau istrimu. Ah, kau lemah. Tidak, aku kuat. Amin. Katakan buat kiri kanan, engkau kuat, engkau mampu, engkau sanggup, karena ada roh Allah dalam hidup kita. Amin. Jadi orang Kristen itu tidak ada yang loyo-loyo, tidak ada yang lemah-lemah. Harus apa? Kuat. Bukankah sudah kau perintahkan kepadamu, kuatkan. Amin. Maka kita harus memotivasi hidup ini, harus tetap kuat menghadapi segala masalah dan perkara. Karena bersama Yesus kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan dan musuh kita. Oleh sebabnya poin pertama Dia sudah katakan, kita harus apa? Kuat.
Tetap ada di monitor ayatnya. Ya, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkan. Ya, maka kita harus membuat bagaimana kita harus kuat. Amin. Engkau akan kuat kalau engkau tunduk, taat dan setia kepada Tuhan. Dan 3 hal yang setiap saya khotbah di sini, 3 hal yang tidak pernah ditinggalkan. Apa? Memuji, menyembah Tuhan, baca Alkitab, berdoa. Kalau engkau kuat dalam 3 hal ini, maka engkau pasti sanggup menghadapi segala masalah dan perkara. Amin. Tapi kalau engkau lemah, 3 hal ini tidak pernah engkau lakukan dalam kehidupanmu, saya yakin engkau lemah. Karena 3 hal ini adalah kekuatan buat kita, karena ini adalah dasar kekristenan kita. Yang pertama selalu memuji, menyembah Tuhan. Yang kedua selalu baca Alkitab. Yang ketiga selalu berdoa. Maka engkau pasti kuat. Amin, saudara. Kenapa? Karena dia sudah berjanji, Yesaya 41 ayat 10, jangan kamu takut sebab aku menyertai engkau. Jangan kau bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau. Aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau berkemenangan lepas kemenangan. Amin. Apakah belum kuat janji Tuhan ini? Amin. Kalau engkau merasa engkau tidak kuat, berarti engkau tidak setia dengan Tuhan tentang firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita lihat Yohanes 12 ayat 49, Yohanes 12 ayat 49, tolong keluarkan Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Ayat yang ke-38. Apa? Sama-sama baca ayat 38. 11 ayat 38. Mundur. Ya. Supaya kenal firman Tuhan disampaikan oleh para Nabi Yesaya, Tuhan, siapa yang percaya kepada pemberitaan kami dan kepada bukan 38, 28. Ya, 28. Ya. Haleluya. Firman Tuhan ini kalau kita baca dari ayat 27, coba ulang dari pertama, ayat 27, Yohanes 12, ayat 47 sampai 49. 47 bukan 47, 47 sampai 49. Ya, sama-sama kita baca 47 sampai 49. 23. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, aku tidak akan menjadi hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang menjadi hakim pada akhir zaman. Kalau kita tidak taat, kita berkata kita tidak mampu, tidak sanggup, aku lemah, maka engkau melanggar firman Tuhan ini. Amin. Dan di sini dikatakan barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman Tuhan yang kukatakan, itulah yang menjadi hakim pada akhir zaman nanti. Kita Tuhan sudah pegang dengan tangan kanannya sendiri dan membawa kita untuk berkemenangan lepas kemenangan. Namun kenapa engkau masih merasa lemah? Karena engkau tidak setia dengan Tuhan. Amin. Masih punya waktu, masih punya kesempatan untuk berubah. Amin. Ya. Oleh sebab mari saudara, hidup ini adalah perjuangan. Bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah hatimu. Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apa maksudnya dengan teguhkan? Kalau engkau percaya sungguh-sungguh 100%. Amin. Itu yang bercerita tentang keteguhan. Keteguhan hati itu tidak bisa diumbang-ambingkan oleh suamimu, oleh istrimu, oleh anakmu, oleh pendetamu, oleh gembalamu. Amin. Karena keteguhan hati ini adalah iman kita dengan Tuhan. Amin. Tapi tentunya hal yang positif, bukan yang negatif. Amin. Halo. Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Maka hidup ini kalau kita teguh dengan apa yang kita inginkan, maka itu pasti terjadi. Amin. Ya. Aku merindukan tahun ini aku harus ke Israel. Kalau engkau teguh, engkau pasti berangkat ke Israel. Amin. Yang belum ke Israel angkat tangan. Jemaat Tuhan di jembatan masih banyak. Yang rindu tahun ini angkat tangan. Pak Alif juga rindu tahun ini. Iya, kalau engkau teguh pasti engkau jalan tahun ini. Kalau engkau program September masih ada berapa bulan, saudara? 3 bulan. Yakin bisa? Oktober bisa. Oktober. Asalkan engkau teguh percaya. Lukas 1:37 berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi Markus 9 ayat 23 berkata, katamu jika engkau dapat bisa bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Berikan tepuk tangan buat dia. Maka tidak ada perkara yang tidak bisa kita lakukan karena kita sudah diberikan kuasa. Yohanes 14 ayat 12 berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada semua itu, sebab aku datang kepada Bapa. Amin. Maka tidak ada perkara yang tidak bisa kita lakukan, namun engkau harus taat dan setia dulu dengan Dia, sehingga kuasanya ada dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Tapi kalau engkau cuma sekedar datang beribadah, sekedar hadir absen, ya terimalah berkat dari Roma Irama buat hidupmu. Apa berkat dari Roma Irama? Sungguh terlalu. Iya. Bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah. Maka apa kerinduanmu engkau hadir di doa puasa? Pasti semua kita punya kerinduan agar masalahku bisa Tuhan berikan solusi, agar calon pasangan hidupku jangan berpindah ke lain hati. Betul? Iya apa iya? Iya. Agar usahaku bisa sukses di tahun ini. Biar aku bisa tambah apa? Bukan tambah istri, tambah modal lagi. Amin. Teguh, harus dengan iman percaya. Karena iman itu juga bukan cuma sekedar iman. Kalau kita baca apa Yakobus 2 ayat 17 dan 18, Yakobus 2 17 dan 18. Ya, sama-sama baca. Yakobus 2 17 18. Ya. Ya, 2-3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku disertai perbuatan. Amin. Kalau kita hanya sekedar punya iman, itu sama dengan nol, tidak ada artinya. Tapi kalau engkau sudah punya perbuatan tanpa iman, itu masih punya hasil. Apalagi disertai dengan iman. Amin. Jadi keteguhan ini berbicara tentang kekuatan dan percayaan kita kepada Tuhan. Apa yang kita rindukan, maka itu akan terjadi. Sehingga kita bisa melihat Yohanes 14 ayat yang ke-17. Apa di sana dikatakan? Yohanes 14 salah. Ayat yang ke-14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Asalkan kita sungguh-sungguh teguh. Namun kalau kita cuma ikut-ikutan, cuma rame-ramean, ya nggak masalah sih. Ya, tapi kalau saya katakan engkau rugi juga. Betul. Tapi kalau engkau datang ke tempat ini dengan iman yang teguh, percaya sungguh-sungguh, kalau aku ikut doa puasa dengan keteguhan hati, percaya apa yang kau hadirkan di tempat ini, kerinduanmu kau hadir di tempat ini,
Tuhan akan melakukan buat hidup. Amin. Iya. Kembali ke Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Jangan kecut dan tawar hatimu. Orang yang tidak tawar hati, yang tidak percaya kepada semua omongan orang, tapi berkaitan dengan keteguhan tadi, maka engkau pasti kuat, ya. Bukankah sudah kuperintahkan kepada kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu. Maka tadi sudah dikatakan orang yang tawar hati apa? Tidak punya kekuatan, kecilah kekuatanmu. Maka kalau engkau sudah tidak punya kekuatan, lemahlah engkau, sia-sia kehadiran di tempat ini. Maka hidup kita harus tetap bersemangat. Amin. Maka memuji Tuhan itu sangat luar biasa, membangkitkan semangat kita, membangkitkan emosi kita untuk tetap yakin bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi saudara yang saya di dalam Tuhan Yesus, maka tidak ada yang mustahil. Namun 3 hal tadi jangan engkau tinggalkan, harus dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Hidup ini banyak pergumulan, tapi kalau kita bersama-sama Yesus, maka Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia memegang tangan kita dengan tangan kanannya, dan Dia membawa kita berkemenangan lepas kemenangan. Oleh sebabnya, biar firman Tuhan ini kita selalu percaya bahwa kita ini adalah umat pemenang. Amin. Ya? Yang pemenang, tapi sampai hari ini engkau masih kalah terus, boleh angkat tangan. Jangan malu dengan tetangga kiri, dengan tetangga kiri kanan. Engkau masih kalah terus, kalah terus, kalah terus. Jangan-jangan di hidupmu tidak ada Roh Kudus. Ya. Nah, Roh Kudus diutus ke dunia ini apa? Menonton kita, membimbing kita, menghibur kita. Amin. Menolong kita. Ya. Kalau engkau tidak ditolong, berarti tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan. Halo? Pendeta ini menghakimi aja terus. Amin, saudara. Yang baru pertama kali hadir doa puasa boleh angkat tangan. Baru pertama kali. 2, 4, 5, 6. Coba yang baru pertama kali. Oh, banyak juga ya, puji Tuhan. Iya. Nah, gereja atau tempat ini adalah bengkelnya manusia, bengkelnya saudara dan saya. Amin. Maka jangan heran kalau di bengkel mobil itu diketok-ketok. Nah, demikian di sini, jangan heran, jangan kaget kalau sendiri engkau diketok-ketok juga, ya. Amin. Biar jadi yang bengkok jadi lurus. Amin. Puji Tuhan. Ya, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu. Orang yang kecut berarti dia betul-betul lemah, seperti pepatah dunia, seperti kucing kena air. Yang tadi kelihatan badannya besar, ketika kena air jadi kecil. Maka hidup kita kalau kita kecut seperti itu juga. Oleh sebabnya hari ini, mari motivasi hidupmu agar engkau pulang dari tempat ini tidak seperti yang kau datang. Rohmu semakin menyala-nyala. Amin. Sehingga apapun yang kau hadapi, engkau ingat. Dan bukannya di puncak kemarin kita dapat Mazmur 60, 14, 108 ayat 14 berkata, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan dan musuh kita. Amin, saudara. Ya, cuman seperti apapun musuhmu itu, kalau engkau tidak berdamai dengan dia, engkau tidak berdamai dengan Tuhan, maka sulit untuk Tuhan memperdamaikan engkau. Karena Amsal 16 ayat 7 berkata, jika Tuhan berkenan kepada seseorang, maka musuh orang itu pun akan diperdamaikan dengannya. Amin. Amsal 16 ayat 7. Jika Tuhan berkenan kepada seseorang, maka musuh orang itu pun diperdamaikan dengannya.
Ya, ya, Amsal 16, 2, 3. Amin. Ya, ini dengan orang lain. Engkau dengan dirimu sendiri sudah ada perdamaian? Tidak. Halo? Aneh pendeta ini, mas sama diri sendiri harus berdamai. Halo? Iya, kalau engkau dengan dirimu sendiri engkau tidak ada damai, sangat berat kehidupan kita. Ya. Ayat yang sini dikatakan, teguhkan hatimu dan jangan kecut dan tawar hatimu. Maka perdamaian itu harus kita lakukan. Kalau kita sudah melakukan perdamaian, maka hidup ini akan menjadi berkat dan Tuhan akan memberkati kita. Amin, saudara. Orang yang berdamai itu luar biasa, saudara. Contoh kecil, kalau kita baca Amsal 28 ayat 27, ya, Amsal 28 ayat 27, siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan, tapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Ya, kalau kita memberi sulit susah, engkau sudah tahu dia sudah sangat menderita, tapi engkau tidak mau menolong dia, hidupmu akan semakin susah. Kenapa? Kenapa? Karena engkau terkutuk. Oleh sebabnya, mari saudara, motivasi hidup kita agar berdamai dengan hidup kita sendiri. Kalau di keluargaku, istri dan anak-anak, kata anak-anak saya, ini pengertian mereka. Kalau saya misalnya di rumah kekurangan, ya bagaimana kekurangan? Suka, saudara sudah lihat kalau Natal itu yang suka bagi-bagi itu apa namanya? Center keras. Orang papa itu center keras gimana? Kenapa kita harus ringan tangan? Karena lebih baik memberi daripada menerima. Orang yang banyak memberi akan diberkati. Amin. Maka kalau engkau kecut dan tawar hatimu, lemah kekuatanmu, ketika engkau lemah, maka sulitlah mengalir berkat Tuhan. Apa yang kau rindukan, apa yang kau inginkan, sulit terjadi. Maka apa yang kita rindukan, kita inginkan, mari dengan teguh hati kita percaya di dalam Tuhan, kita pasti berkemenangan. Amin. Kenapa? Tadi Mazmur 60 ayat 14, Mazmur 8 ayat 14 tadi, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan dan musuh kita. Amin, saudara. Iya. Selanjutnya di sana katakan, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Janji Tuhan, Roma 8 ayat 31 berkata apa? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia, bagi setiap kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka di sini katakan apa? Tuhan, jangan kamu tahu dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dia menyertai kita. Bahkan janjinya Yesaya 41 ayat 10 tadi, Dia memegang kita dengan tangan kanannya dan membawa kita untuk berkemenangan lepas kemenangan. Maka apapun yang kita kerjakan, kita perbuat, di sana ada Tuhan. Amin. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Dimanapun kita berada, bukan Allah yang bersama dengan kita, tapi apa? Roh Kudus yang sudah diutus ke dunia ini untuk menyertai kita, menuntun kita, membimbing kita. Yohanes 12 di sana Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa agar Dia mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh penghibur. Dia akan menolong saudara saya di setiap hari. Oleh sebabnya jangan sampai kita mendukahkan Roh Kudus. Kalau kita sampai mendukahkan Roh Kudus, maka tidak ada pengampunan sama sekali. Dengan kata lain, hidupmu sia-sia, karena kehidupan akhir dari hidupmu neraka, tidak ada pengampunan sama sekali.
Oleh sebabnya kalau kita tahu Allah menyertai kita kemanapun kita pergi, maka tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada keraguan. Oleh sebabnya mari motivasi agar kita tetap semangat di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan tidak ada mustahil. Maka Markus 9:23 berkata, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Nah, tapi engkau mungkin bertanya lagi, Pak, tapi aku punya masalah. Orang yang punya masalah berarti Tuhan mengasihi engkau. Agar apa? Agar engkau semakin dekat dengan Dia. Orang yang punya masalah harusnya semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Jangan terbalik, engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, engkau tinggalkan Tuhan menggunakan kekuatanmu, pakai hikmatmu sendiri. Maka saya berkata, terkutuklah orang yang mengenalkan kekuatannya sendiri kepada manusia, kepada manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengenalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Kalau hari ini aku masih memakai hikmatmu sendiri, mari berubah. Amin. Karena hidup kita ini semakin hari semakin bertambah-tambah hikmatnya. Amin. Semakin bertambah-tambah urapan dalam kehidupan kita. Contoh sederhana seperti Musa, waktu Tuhan suruh dia memukul batu itu, maka batu itu keluar air. Yang kedua, dia tidak suruh pukul, tapi dia hanya suruh tunjuk, tapi Musa juga tetap memukul. Jadi Tuhan mengajak kita agar semakin hari semakin naik level iman kita. Amin. Maka kalau level iman kita naik, percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita sanggup menghadapinya. Karena ada kekuatan yang baru dalam hidup kita. Hidup ini perjuangan, tapi jangan hanya seenak kita sendiri. Kalau engkau selalu melakukan 3 hal tadi, pasti engkau kuat, engkau mampu menghadapi segala masalah dan perkara. Karena segala perkara dapat kami tangguhkan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. 3 hari yang lalu saya datang berdoa buat istri dari seorang bintang 2, jenderal. Seorang jenderal bintang 2 dan dia sangat luar biasa. Tapi karena istrinya sakitnya parah, dia juga lemah. Jenderal bintang 2 tapi juga lemah. Dan saya berkata, Pak Jenderal ini menghadapi pergumulan yang berat. Terkadang saya panggil, posisinya terkadang saya panggil, Pak Tommy. Dan itu 2 bintang, saya tunjuk dan dia waktu didoakan, dia nangis. Dia taruh mukanya di lantai dan nangis. Kenapa? Kekuatan manusia itu terbatas. Bintang berapapun engkau, bintang 7 pun engkau, kalau engkau tidak bersama dengan Tuhan, engkau pasti lemah. Amin. Dan besok saya harus melayani penghiburan. Kenapa? Istrinya akhirnya meninggal juga, saudara. Tadi kira saya terlambat naik karena adakan permusyawaratan dengan mereka. Nah, harusnya malam ini. Jadi kalau malam ini saya harus balik lagi besok. Saya bilang bisa tukar ya besok malam. Jadi besok malam jam 8:30 harus saya beribadah di sana di Tangerang. Istri dari Jenderal Bintang 2. Jadi kekuatan manusia itu terbatas, hikmat manusia itu terbatas, tapi kekuatan yang datang daripada Tuhan itu tidak pernah terbatas. Amin. Maka mari saudara, motivasi hidup kita untuk melakukan apa yang Tuhan rindukan, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, kalau Tuhan izinkan terjadi perkara yang besar menurut kita sebagai manusia, ya bagi kita manusia berat, tapi bagi Tuhan itu kecil. Dia mau kita bersandar, berharap kepada Dia, bergantung kepada Dia. Maka jadilah engkau dekat dengan Tuhan. Motivasi hidupmu untuk dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Sehingga pergumulan yang berat ini engkau tidak merasakan berat. Kenapa? Segala perkara dapat kutanggungkan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin, saudara. Mari, hidup ini akan menjadi enteng kalau kita menghadapi masalah-masalah yang sederhana atau yang berat, tapi kita libatkan Tuhan. Pak Yoga di mana ini? Oh, di belakang. Iya.
Nah, sekarang luar biasa. Sekarang. Iya. Karena sudah ada yang tidur ini sudah. Kalau ada yang tidur kan kita harus nyanyi dulu. Amin. Ini pujian yang sudah lama sekali, ya. Dan dari pujian ini kau menyadari bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan tidak ada yang salah. Amin. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Amin, saudara. Mari kita panggil berdiri bersama-sama. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Jemaat Tuhan, saya naikkan pujian ini. Katakan, Yesus tidak pernah salah. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Sama-sama naikkan pujian ini. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Amin, saudara. Apa yang saudaraku alami saat-saat ini, termasuk saya, pendeta sebesar apapun, punya masalah, punya pergumulan. Dan pujian ini berkata, Tuhan tidak pernah salah. Izinkan itu terjadi dalam hidup. Izinkan itu terjadi dalam rumah tanggamu. Izinkan itu terjadi dalam perusahaanmu, dalam bisnismu. Karena ada tujuannya. Amin, saudara. Oleh sebab kalau saudara mengalami perkara yang besar, masalah yang besar, ingat, tidak ada kesalahan di perkara ini. Karena ada pekerjaan Tuhan di sana. Ada rencana Tuhan di sana. Amin, saudara. Maka firman Tuhan katakan, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau berada. Tapi engkau harus juga memotivasi hidupmu, dekatkan hidupmu dengan Tuhan. Paling tidak 3 hal itu tidak engkau hindari. Selalu memuji menyembah Tuhan, selalu baca Alkitab, selalu berdoa. Maka aku yakin dan percaya engkau pasti kuat. Apapun masalah yang perkara engkau hadapi, kalau engkau bersama Yesus, Dia memegang engkau dengan tangan kanan, dan Dia membawa engkau untuk berkembang atas kemenangan. Amin. Baik, puji Tuhan.
Saudara, siang hari ini mungkin engkau sudah lemah, sudah capek, tapi ketika engkau bersemangat, semua itu lenyap, hilang. Amin. Hidup ini adalah perjuangan. Mari berjuang untuk melawan akan kelemahan tubuhmu, berjuang untuk melawan ngantukmu, berjuang untuk melawan akan meraparmu, karena ada Yesus, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, saya yakin percaya engkau tidak akan lemah. Amin. Bahkan saya masih ingat waktu kita masih di Camp Henry, saudara, ada orang muslim hadir, dan dia hadir karena dia tidak percaya kalau orang bisa untuk 3 hari 3 malam tidak makan. Dia hadir hanya untuk meyakinkan bahwa manusia bisa. Silakan Pak. Tapi kalau Bapak sudah nggak kuat, jangan langsung buka puasa. Bapak lapor dulu kami doakan, Bapak pasti kuat. Dan hari kedua sore jam 3 dia datang, Pak saya nggak kuat lagi Pak, tapi saya ikutin apa yang Bapak bilang. Ya, mau didoakan? Mau didoakan. Habis doakan, silakan. Dan dia tetap kuat sampai selesai pada hari Rabu. Amin. Maka ketika engkau lemah, engkau harus tetap berdoa. Amin, saudara. Ketika engkau didoakan, engkau pasti kuat kembali. Puji Tuhan. Amin, saudara. Silakan dulu, saudara kekasih. Memang hidup ini perjuangan, karena tidak ada manusia di awal langit ini yang tidak punya pergumulan. Amin, saudara. Termasuk hambanya yang paling setia, Bapak Alek. Tidak pernah tidak hadir. Tapi apakah Pak Alek tidak punya masalah, tidak punya pergumulan? Banyak. Jadi jangan engkau berharap engkau sudah hari 2 puasa non-stop tiap bulan, maka engkau tidak punya masalah. Kalau engkau tidak punya masalah, tidak di sini tempatmu. Di sana ada rumah tipe 21, di sana tempatmu. Amin. Tipe 21 tahu? Panjang 2 meter, lebar 1 meter, dalam 2 meter. Di sana tempatmu, orang yang tidak punya masalah. Tapi kalau engkau masih menginjakkan kaki di bumi ini, saya yakin engkau pasti masih banyak masalah. Haleluya. Puji Tuhan. Siang hari ini firman Tuhan coba berkata, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau berada. Kenapa? Apapun masalahmu, apapun kerjaanmu, apapun bisnismu, apapun usahamu, di sana ada Roh Kudus yang menyertai engkau. Bahkan janji Tuhan, dia memegang engkau dengan tangan kanannya dan membawa engkau berkemana pas sebenarnya. Oleh sebabnya jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan bahwa bersama Yesus kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus yang dari zaman dia lahir sampai hari ini tidak pernah berubah, tetap setia. Cuma saudara dan saya yang berubah setia. Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Betul? Ya. Saya ingat seorang ibu yang paling tua, tapi hari ini saya nggak lihat dia di sini. Ya. Tapi tetap aja pergumulan ada. Pak Alek masih kurang lama. Kalau dia sudah berapa puluh tahun ikut setia, tapi tetap punya pergumulan. Sebanyak saudara-saudara yang baru pertama kali ikut, mari kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hatimu, karena apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan memilih engkau untuk bersama-sama di tempat ini agar engkau diberikan kemampuan untuk menghadapi segala masalah dan persoalan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau minta kepada Tuhan mengurapi semua kita, agar kita punya kemampuan menghadapi semua perkara yang Tuhan izinkan terjadi di bawah langit ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu.
Saudara yang baru 3 kali ikut ibadah doa dan puasa, yang ikut hari ini, bulan kemarin dan bulan kemarin lagi, semuanya tidak terkecuali bisa maju ke depan. Yang baru pertama kali ikut dan yang ikut bulan kemarin dan yang ikut 2 bulan lalu, jadi baru 3 kali ikut ibadah doa dan puasa. Mari semuanya maju ke depan. Yang baru pertama kali hadir, yang 2 kali hadir, yang 3 kali hadir. 1, kedua, dan ketiga maju semua. Yang baru pertama kali siapa? 1, 2, 3. Maju. Nah, terus lagi. Beberapa orang ini terus besar. Mari fokus dengan Tuhan Yesus. Kalau mau ditaruh handphonenya ditaruh. Sini. Ya, oke. Semua jangan pegang HP ya. Kita ini adalah orang percaya, amin. Engkau naik ke tempat ini karena kau percaya di dalam Yesus pasti ada solusi, ada jalan keluar. Tapi dia sudah perintahkan tadi, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Allah menyertai engkau kemanapun engkau berada. Amin. Bersama hari ini, serahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Harapkan pertolongan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan pikirkan yang lain-lain, tapi pikirkan Tuhan yang luar biasa itu. Dia akan menyatakan kuasa dan otoritasnya dalam kehidupanmu pada siang hari ini di tempat ini. Mari semua punya hubungan dengan Tuhan, hatimu tertuju kepada Tuhan, pikiranmu kepada Tuhan, sehingga semua persoalanmu, semua masalahmu Tuhan pasti berikan solusi, dan engkau akan mendapat pengurapan Tuhan pada sore hari, pada siang hari ini. Karena Roh Kudus sudah diutus ke dunia ini untuk menuntun kita, membimbing kita, menghibur kita, mengurapi setiap kita. Asalkan kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan jangan memikirkan hal-hal yang lain. Engkau ada di tempat ini, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, karena Dia ada di tempat ini lewat Roh-Nya yang kudus. Mari Roh Kudus, Engkau yang ada bersama dengan kami di tempat ini. Engkau menguasai setiap hati dan pikiran umat-umat Tuhan di tempat ini, sehingga setiap kami akan merasakan kehadiran Roh Kudus di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Roh Kudus, Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau mengasihi umat-umat-Mu yang baru 3 kali hadir, 2 kali hadir, bahkan yang pertama kali. Karena pergumulan, karena ada program, ada rencana. Dan aku percaya hari ini Engkau pasti memberikan solusi. Engkau memberikan jalan keluar. Hatiku selalu ku percaya.
Tuhan Yesus, hari ini aku melangkahkan kakiku karena aku percaya di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Bahkan bagi kami orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Siang hari ini aku membuka pintu hatiku dengan seluas-luasnya, dengan selebar-lebarnya, dan aku mengundang Roh Kudus, mari hadir dalam hidupku. Engkau menguasai hidupku mulai saat ini terusnya sampai selama-lamanya. Engkau menjadi yang menuntun aku, yang memotivasi aku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Roh Kudus, aku buka hatiku, mari masuk dan mengatur hidupku mulai hari ini dalam nama Yesus. Tuhan, dalam nama Yesus, semuanya angkat tangan kepada Tuhan. Terima lawatan Tuhan. Kami yang membantu akan berdoa buat saudara. Para Bapak, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Engkau akan menerima lawatan zaman Tuhan dalam hitungan ketiga. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Dia akan menjamah kau. Roh Kudus jamah sekarang. 1, 2, 3. Terima orang Tuhan dalam hitungan ketiga. 1. Diam, berdiam di ujung. Arahkan hati dan pikiran. Terima orang Tuhan dalam hitungan ketiga. Roh Kudus jamah dia. 1, 2, 3. Terima urapan Roh Kudus dalam Tuhan. Roh Kudus dalam Tuhan ketika urat Roh Kudus 1, 2, 3. Lebih penuh dalam nama Yesus penuh. Tuhan memberkati. Tuhan Engkau tahu Tuhan jangan satu ketika dia mengangkat 1, 2, 3. Engkau terima Roh Kudus saat ini juga. Mari dalam nama Yesus. Bagi saudara-saudara yang digerakkan untuk didoakan, mari ke depan. Selain yang sudah mati, engkau merasa engkau harus didoakan hari ini, boleh mari ke depan. Tidak usah malu, saudara. Kita baru merayakan hari Yesus. Tapi itu merasakan ada di sini.
Terima. Terima Roh Kudus. Mari. Orang nama si kata keragataan. Engkau terima Roh Kudus. Fire. Dua. Penuh. Tiga. Penuh dalam nama Yesus. Orang nama si kata keragataan. Mengalir. Fire. Terus. Dua. Tiga dalam nama Yesus. Orang nama si kata. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 8 ayat 14, kenapa kedua Petrus tadi dia memegang kedua tangan satu, dua, tiga, mari, dalam nama Yesus, terima, ya Allah masih katakan, angkat tanganmu, Satu, dua, tiga. kau kena terima kuasa kalau terus Lima orang. tiga, orang Satu, dua, tiga. lebih. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Jangan dipenuhi dengan kuasa yang akan tegas. Jadi berkat mana kepala. Yang sungguh ketiga aku dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kerjakan Roh Kudus. Satu, dua, tiga. Lebih. Oh, dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Tiga. Orang nama si katakan Bapa dalam nama Yesus. Kami jamah dia dengan kuasa itu akan terjadi dalam setiap kita. Ya, pada hari-hari terakhir Tuhan katakan dia akan mencurahkan roh ke atas manusia. Anak laki-laki dan perempuan mereka akan berdoa. Engkau terima Roh Kudus untuk makan. Kau terima. Dia akan mengalir. Baik, penuh dalam nama Yesus. Penuh. Jangan ditahan. Enggak tahan. Kalau kami di Papua bukan cuma orang tua yang tilawat Tuhan. Anak-anak kecil saudaraku itu diurat oleh Tuhan. Ya firman Tuhan kan katakan dia hendaklah engkau buat di dalam kekuatan puasa. Ya, kalau saudara tidak punya Roh Kudus, saudara tidak akan kuat. Mama, engkau terima Roh Kudus hari ini. Engkau siap untuk menjadi saksi di Yerusalem, sama terima. Baik. Orang nama hatiku berjalan
selalu Siapa nih? Siapa ya? Ayo. Siapa namanya? Gance ya? Kemarin kakak beralih ke sini. Saya juga WL, saudara. Saya percaya WL itu mempengaruhi. Ya. Ya tempat ini, saudara. Kita terus berdoa buat anak ini. Dia masih muda. Saya percaya pengurapan Elisa itu rezeki akan diberikan. Dan dia berikan dia double porsi. Amin. Kita berdoa sehingga pengurapan yang sangat kuat itu Amin. mengalir. Amin. Yang kau terima pengurapan. Amin. Terima. Roh Kudus api mengalir. Baik. Orang nama si kata-kata. Dalam nama Yesus. Ya. Ya, semua. Ya, oke, saudara. Dalam nama Yesus. Bapak biar kedua tangan ini. Ketika dia memainkan alat musik Tuhan yang sakit disembuhkan Bapak. Hadirat Allah, urapan Allah mengalir dari tangan, dari kepala sampai telapak kaki. Mengalir dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Saya berdoa mengucap syukur hari ini. Amin. Berkat. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dengan pujian ini. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku Bapak yang baik, terima kasih banyak Engkau bersama dengan kami lewat Roh-Mu yang kudus. Dan biar firman Tuhan yang terbuka, yang singkat tapi menjadi berkat bagi setiap kami. Dan firman Tuhan adalah perintah, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Allah menyertai engkau kemanapun engkau berada. Maka Yesaya terus berkata, jangan kamu takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, yang membawa engkau berkemana lepas kemana. Dan mari angkat kedua tanganmu, Bapak ini anak-anakmu, dan aku percaya kami engkau sudah tidur dari ujung-ujung bumi, dan hari kami merindukan berkat yang datang daripada engkau, baik itu kesehatan, berkat jasmani dan rohani ya Tuhan. Kami menerima pada siang hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ada.